Sudah ketawa hari ini? Belum. Just joking. Joking. Meeting. Lo mau? Selamat datang di Just Joking Meeting. Balik lagi bersama kita, Lamario dan Feli, host paling keren kalian. Cuma kan 2 minggu lalu kita ada bikin tentang cinta. Tapi itu Pri. ACDV. Apakah kalian Bener-bener suka tuh ya kayak kita ngomongin cinta? Betul Atau banget. kayak aduh bosen ngomongin cinta, mending ngomongin bokep aja. Jangan. Nah, kalau kayak gitu tinggal langsung aja ke OnlyFans Lamario 6969. 6969. Khusus posisi. Jadi gue setiap posisi ada OnlyFans-nya tuh. Oh, sumpah. Sumpah. Oke. Nih, Jadi kita membahas apa nih? Kita udah bahas cinta kita. Cinta. Jadi itu tuh awal episode prequelnya. Karena itu bahas mantan. Oke. Yang sekarang kita bakal bahas peri-peri pasangan cinta kita di sekarang ya. Oke. Peri-peri cinta apa? Cupid. Itu Cupid atau peri beda bego. Peri itu fairy. Oh, fairy. Kalau Cupid apa? Dewa dia. God of love. Iya, top love. God of love. Enggak, gila. Oke, lanjut. Jadi gimana nih lu Lu punya pacar kan sekarang kan? Gue punya pacar, lu punya pacar gak? Punya pacar, bro. Dengan bangga. Gua. Kalau dulu kan ngumpet-ngumpet kayak punya pacar. Ya, dia begitulah. Oke, udah berapa lama lu sama pacar lu? Sekarang baru 7 bulan, 8 bulan? 7 jalan 8 kayaknya. Lu? Udah hampir melahirkan. Astaga. Amit. Tapi anjing. Gua udah gue sekarang berapa ya berarti Januari, September. Lu dari September. September, Oktober, November, Desember, Januari 4 jalan kelima. 4 jalan kelima lah ya. Ya, berarti gue udah ya hitung-hitung 5 bulan lah. Lagi masih anget-anget tai ayam tuh 4 bulan tuh ya. Betul banget, masih bau-bau gitu. Kalah. Oke. Cowok lu yang kalau gue tahu, gue kan nggak tahu kadang bisa Feli bawa pulang ke sini siapa aja yang pernah gue ketemu waktu itu. Itu bukan yang itu sih. Banyak ya. Enggak Banyak aja pantes J. Pantes J cabut. Kalau yang sekarang namanya siapa? Kita samarkan nama dia. Jadi nama dia kita panggil si Baymax. Parah banget jahat ya. Bukan jahat, dia tuh Baymax. Aduh, gue gak mau body shaming. Nggak, tapi sebenarnya sejujurnya ya, menurut gua, ya mungkin dia kayak Baymax. Lucu, helpful, pintar lucu. dalam teknologi. Bisa mencit juga. Enggak. Tapi ini tuh dia juga kayak gimana ya? Kayak dia tuh strong banget loh, gede-gede gitu juga. Berotot langsung gue. Iya lumayan. Soalnya dulu dia taekwondo. Buset, serem banget bro. Bukan taekwondo, karate. Wah anjing, gila, karate sakit sih. Makanya takut gue. Lu pingsan langsung. Ada kalau saya ngomong sekali ngomong. Enggak dong, dia nggak ngomong sekali lagi dong. Talk once again. Oke, jadi cowok gue itu sebenarnya bukan dari Indonesia. Kita samarkan negara dia karena kita takut dibom tiba-tiba. Disneyland. Cowok lu ini ya? Apa? Dari Korea ya? Iya. Tapi North. Sama Kim Jong Un. Parah lu. Oke. Rambutnya begitu. Gak bercanda Kim Jong Un. Just joking meeting Kim Jong Un. Ini gue sebenarnya dia dari Korea, tapi dia gedenya di Kanada. Oke, berarti dia bisa bahasa Korea nggak tuh? Bisa, karena kalau keluarganya kan dari keluarga di Korea, dia langsung pindah umur 5 tahun. Nabusheo. Iya, dia jago banget tuh. Sekarang bokap gue kalau misalnya nelpon terus habis itu ada dia kayak ayo ngasih ya, gue udah kayak bisa aja cuma itu doang dia. Ayo ngasih ya. Terus udah sisanya nyokap bokap gue nggak tahu ngomong apa. Terus habis itu kayak nanti kita bahas nanti. Feli ada episode kayak dia sarang he. Enggak lah. Sarang burung ya. Kalau lu, cewek lu dari Coconut Ivory, bro. Coconut Ivory. Itu ada di bagian mana? Kelapa Gading. Oke, Gading. Jakarta Utara. North juga. North, bro. North. Gila, going north. Oke, kita mau bahas kisah cinta kita sekarang. Oke. Jangan kita udah bahas masa lalu, itu episode kurang. Dilupain aja ya. Tapi justru banyak dramanya. Gitu. Di sini ya kita masih so far so good. Video ini bakal menjadi saksi.
apakah hubungan kita semoga bagus. Semoga hubungan kita yang kali ini panjang, aman, jaya, problem dikit-dikit aja. Ya oke. Tapi gimana nih, ceritain dulu dong. Lu awal deketnya gimana, gue pengen tahu. Awal dari deket. sisi cowok gimana sih ceritanya kalau cowok tuh? Aduh, gua oke, dulu nih. Jadi kan gua sebenarnya masih punya pacar dulu. Oke, mantan iya, gua mantan yang kita lo, sebutin bener-bener. itu si Dinda. Ternyata lu juga bajingan ya. Tipis. Dinda, mantanmu bajingan. Kamu juga bajingan. Dia gak bajingan, dia goblok. Tapi gimana? Nih, jadi gua itu dulu masih punya pacar. Oke. Gue udah mulai kenalan nih sama ini cewek. Tapi karena gue sadar diri, gue kan anaknya baik-baik, tidak sombong, Suka menolong orang. suka menolong orang, suka menabung, suka membantu nenek nyebrang iya, jalan. sambil menyakiti hati cewek-cewek. Cewek-cewek. Enggak, gue anak baik-baik. Oke. Nih, dulu itu jadi gue masih punya pacar. Jadi gue kayak, oh ya udahlah, gue memblok tuh semua hati gue. Halah, tapi yang satu cewek di unblock. Enggak, dia bukan unblock. Apa? Dia curang. Curang. Dia pakai tombak. Pakai sistem ya. Iya, dia pakai tombak. Dia tusuk. Aku harus menembus. Enggak begitu. Keren juga dia yang masuk ya, bukan lo yang masuk. Dia cut. Masuknya mana, gue kalau udah kayak tiba-tiba ngomong-ngomong masuk gitu-gitu gue kayak Udah beda. aduh, bingung gitu. Pokoknya dulu karena gue masih punya cewek, jadi gue kayak nggak pernah try to untuk mendekati cewek-cewek lain gitu-gitu. Gue nggak. Iya, tapi kalau nggak dicoba, nggak ketahuan maksudnya. bangke apa? Nggak ketahuan. Tapi nggak lah. Gue tuh dulu jadi karena masih punya cewek, gue walaupun gue tahu aduh kayak gue mau putus nih, tapi kayak enggak lah, maksudnya gue nggak mau memulai suatu hal dari dasarnya aja jelek gitu. Oh. Jadi gue kayak oh ya udah gue temenan dulu sama dia. Dulu gue kenalan, ngerti. dia satu angkatan juga sama gue. Ya kayak kita dulu organisasi juga yang gak malu. Oh ya, organisasi. Organisasi yang bagus banget, tapi sekarang udah downfall. Gue ikut. Organisasi apa? Gak ada yang tahu. Nah, kita banyak sih organisasi bareng. Kita banyak organisasi bareng. Tapi kalau misalnya menurut gue orang Indonesia tuh kebiasaan banget kalau misalnya organisasi pasti ada aja. Ada CLB, ada bukan Cinlok iya. Cinloknya Iya, gitu. makanya gue udah kayak ya ampun. Kayak Feli waktu itu yang sama J bukan sih? Sama J, organisasi ya. bareng. Enggak. Oh bukan, sama satu lagi ya, organisasi bareng ya? Oh iya, organisasi bareng satu lagi. Abis itu MT juga. Iya. Dia waktu itu organisasi bareng juga. Gua enggak kebetulan. Gue sebenarnya kayak kenal itu dari organisasi. Gue kenalnya dulu. Kenalnya dulu ya kayak kenalnya. jadi dekat, jadi temenan doang. Okay. Karena gue sadar gue masih punya pacar. Jadi gue gue nggak mencoba try to make a move atau gue kayak gue kalau ada rasa-rasa belum lah. Gue masih punya pacar, gue ada yang tahu. Tapi gitu. kalau natural, cause you are natural. Pakai Gak ada yang tahu. Tapi kayak maksudnya, ya udah dulu gue kayak masih daripada gue selingkuh lebih baik gue putusin gitu. Gitu ya. Jadi waktu itu gue putus. Kayak gue udah deket nih sama nih cewek, terus gue putus nih. Gue putus sama pacar gue, tapi gue kayak contemplating gitu sama diri gue. Kenapa tuh? Karena kalau kalian nonton episode 2 minggu sebelumnya, gue kan orangnya kompetitif banget. Kompetitif dari SD gue kompetitif. Terus? Gue tuh tahu pattern gue emang kayak gitu. Ketika ada cewek banyak dideketin orang lain, gue juga mau deketin gitu. Tapi emang dia pas waktu itu dia ada beberapa cowok juga deketin dia. Oh, jadi lo ada kayak beberapa cowok deketin dia. Gitu. Boleh banget nih. Wah, mangsa mantap. Tapi enggak. Gue bener-bener waktu itu gue sampai stres tuh. Sumpah. Gue stres, gue apalagi dorm tinggal sendirian. Iya. Untung saya punya temanku Arjo. Dulu gue kayak ibarat ini Arjo nih hopengan banget gue kan. Dulu di dorm gue nongkrong bareng sama dia, terus malam-malam dia ke kamar gue berduaan gitu. Nggak kita undang nanti ya Arjo. Nanti kita undang kalau kalian mau melihat Arjo, penyelamat hidup saya. Penyelamat hidup saya. Ngapain tuh kalau misalnya di kamar ini ya pedang-pedangan? Anggar. Kita punya lightsaber. Anjing bisa nyala tadi. Bisa nyala. Tombolnya di sini. Ini blow in the dark. Tapi pokoknya kayak gue tuh dulu
karena gue tahu nih, gue orangnya kompetitif. Iya. Gue baru sadar tuh pas gue kesini. Oke. Maksudnya gue selama ini tuh kayak ibarat kalian deketin cewek karena yang kayak gitu gue bilang kan. Iya. Gue nggak mau kayak gitu lagi. Oh. Karena gue tahu nih kalau gue Salah kayak nih. gitu lagi, itu pasti ada time bomb-nya. Tapi nanti ada end up kayak yang dulu gitu. Iya, gue nggak mau kayak itu. Iya. Wah, itu dulu gue lumayan mau mati sih. Enggak dulu sih, lu gua. bajingan aja sih. Itu Lumayan. karma lu karena lu bajingan. Udah. Mungkin iya, gue lumayan bajingan, tapi kayak maksud dulu gue kayak anjing lah endingnya, pokoknya gue Ya, mau mati goblok lah pokoknya. lah ya. Nanti kalau kalian mau penasaran, kayak kita cerita lagi. Yoi. Tapi maksudnya kayak dulu karena gue tahu gue begitu, gue nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Oke. Jadi gue sampai kayak dia banyak yang ngejar. Gue sampai bilang nih ke Ariel, si Arjo nih, Arjo kalau sampai dia emang bener mau sama yang lain, ya udahlah fuck it lah anjing. Maksudnya gue kalah start, tapi gue nggak mau. Kan gue posisi baru putus ya, Iya. dari long term relationship. Gue nggak mau, gue terburu-buru buat ngedeketin dia karena takut dia diambil orang lain. Gue nggak mau kayak gue ikut kompetisi lagi nih. Benar. Nah. Tapi ternyata kalau yang genuine itu malah yang menang gitu maksudnya. Iya, justru gue malah kayak setelah gue udah healing lah ya kan, anak-anak zaman Healing, sekarang kan kayak healing. anjir. Tapi karena gue di Vancouver, gue jauh, kalau gue ke Bali. Ke Bali healing bro. Healing banget. Makanya gue pokoknya ke Bali. Gue pokoknya udah setelah heal lah, gue udah beberapa bulan, gue udah ngobrol terus sama si Arjo tuh tiap malam. Kayak gue mikir kayak gue deketin gak nih? Gue deketin, gue sampai dulu bikin kertas list pros and con. Anjing. Karena dia temen gue. Oh, ngerti. Kalau gue deketin dia dan gagal, Benar-benar itu gue justru kehilangan temen. Iya, dan lu malah mendampakkan lu punya circle. Iya kan? Iya. Gue cuma daripada gue canggung nih, dia Mendingan punya beberapa iya. temen lain. Ngerti. Gue hilang semua nih pasti yang temennya nih. Ngerti. Jadi daripada ini gue harus main rapih banget nih. Iya, Kayak benar. gimana gue kalau gue menang gue dapet pacarnya, kalau gue kalah gue udah harus berhasil. Gue gak usah nyentuh circle itu lagi. Benar. Karena kalau nggak loss banyak Benar, kan. Jadi gue harus benar. mikir nih, apakah beneran gue bisa menang? Tapi ternyata worth it. Oh jelas. Dapat. Oh jelas. Pokoknya abis itu gue stres tuh, gue bikin begitu. Terus dia tuh bukan tipe cewek yang suka ngechat. Oh, ngerti. Dan gue juga sucks at chatting. Jadi plus nih. Iya, jadi udah Minus jadi plus. Udah gue goblok, dia juga gak suka. Oh, benar. Iya kan, jadi kayak anjing nih gue gimana mau cara Anjir, berarti deketinnya? lu ini dong, berarti emang kayak ya itu win-win solution lah. Maksudnya jatuhnya. win-win solution gimana? Dia nggak suka chat, lu nggak suka chat. Iya, tapi maksudnya pas PDKT mati bro. Kok pas PDKT mau mampus aja, gue bingung banget. Ketemu terus dong. Gue waktu kagak dong, kan dulu kan kayak kan kalau katain teman-teman lu harus kita ada tarik ulur enggak lah, bukan tarik ulur. Emang. Tapi maksudnya kalau tiba-tiba gue dateng apalagi gue baru putus nih, dia nggak mau jadi rebound dong. Oh, ngerti. Dia nggak mau jadi rebound. Kalau gue kayak yang langsung harus deketin. Gue kayak anjing. Ya pasti nanti dia berhasil jadi rebound karena gue cuma mau cari cewek lain doang. Oke, ya. Fair. Ya kan, terus gue mikirnya juga gue pas saat itu gue kalau gue sendiri, gue habis putus dan lain-lain, gue nggak masalah juga single, gue nggak takut single. Benar-benar, tapi kayak ya udah, tapi akhirnya pas kayak gitu, lu gimana cara ngedeketin dianya? Cara ngedeketin dianya karena gue udah kenal. Gue dulu tai anjing lumayan malu juga sih anjing. Dulu Bangke di emang. sini kita punya namanya social insurance number kan. Oh iya, punya Social insurance number itu kayak buat kerja gitu buat loh. kerja, Iya. buat asuransi lah, buat iya. apa gitu pakai angka itu. Kalau kita mau bikin online tapi lama, jadi maksudnya kayak bisa menunggu berminggu-minggu. Ya. Atau kita ngantri. Kalau ngantri langsung ke tempatnya langsung dapat hari itu juga. Tapi ngantrinya 4 jam bos. Sumpah. Gue ngantri 4 jam. Jadi gue dari pagi sampai siang sama dia. Sumpah. Jadi gue ngajakin dia bikin social insurance number. Bareng. Aduh, cepet banget. Gue pinter banget sih mentor. Itu cepet banget. Oke. Gue ngajakin dia pergi bikin begituan. Karena dia juga belum bikin. Oke. Gue ngajakin bikin bareng, dia mau. Habis itu yaudah tuh ngantri berdiri berdua doang 4 jam. Lu awkward gak? Jujur karena gue udah temenan dan gue kan mulut gue kan bisa menggocek-gocek. Iya. Aman-aman aja. Oh. Terus abis itu fair. tapi gue juga dulu Tapi pinter sih, gue pinter. mantep kan? Lumayan kan? Kalian kalau Pinter. kalian mau coba jangan kalau di Indo jangan nonton doang.
Jangan Iyalah, nonton doang. justru menurut gue nonton adalah date paling jelek. Karena lu gak bisa Karena lu nggak bisa ngobrol. Lu mesti gak kenal each other. Iya, ngapain lu pegangan tangan pas lagi nonton, itu najis banget coy. Malah gue gak bisa fokus nontonnya 2 jam anjing. Syukur pegangan tangan geram Iya, ya. iya, Kalau dia skinny papa deh. Najis banget. Oke lanjut. Pokoknya dari social insurance number itu, terus habis itu kita sama-sama suka binatang. Oh. Kan di sini ada Vancouver Aquarium. Kita Oh. gue poles ngomongan ke binatang-binatang Datang situ. parah banget aja. Apa lu mau ngomongin apa? Paus di sini bagus banget Enggak ya. goblok begitu. Jadi pacarku tuh suka banget sama anjing. Suka lah emang kayak Gak ada anjing di akuarium anjir. dengerin dulu, ada anjing laut namanya. Oke. Seal. Oke. Jadi pokoknya dia suka banget binatang-binatang juga, suka anjing, suka otter. Oke. Nah, abis itu gue bilang, oh ya gue juga suka. Gue emang literally suka binatang. Oke. Apalagi yang in common. Iya, apalagi Iya. hewan-hewan kayak gini kan. Bentar, hewan-hewan. Nah, Hewan-hewan. Kayak lu. Anjing. Lu hewan nih. Terus? Nah, makanya karena gue suka suka begitu, ya udahlah gue ajakin aquarium date. Mantap. Tapi hari itu juga. Oh enggak dong. Kayak Kayak beberapa gue penasaran deh tapi apa? kalau misalnya lu nih orang Indo ya, gue udah lupa Iya, karena iya. cowok gue udah nggak Indo Dia nih. bukan Indo. Iya. Oke. Apakah lu specify itu date? Gua enggak. Oh, oke. Gua enggak. Karena kalau misalnya gue ngomong sama cowok gue, kan teman-teman gue juga Iya. suka calon Iya, ke cowok gue iya, kan, iya. dia bilang kayak, did he specify it as a date or no? Dia Tapi- pasti nanya. Tapi gue selalu bilang kalau Indo tuh nggak pernah specify. Iya kan? Gue dari dulu tipenya kayak gini. Kalau lu mau sama gue kayak misal ini cewek yang gue mau. Nah, Gue nggak mau dia harus nunggu jadi dia bisa jalan-jalan sama cowok-cowok lain supaya dia bisa mencoba-coba, maksudnya mencicip-cicip kayak, gitu. Iya, dia mencoba-coba cicip supaya dia kayak nungguin Rio belum bilang apapun. Oh, ngerti. Jadi gue masih bebas main sama siapapun. Ngerti. Kalau Belum kayak gitu hak gue turn milik. off. Kalau kayak gitu gue turn off. Oh, Kayak yang gitu gue turn off. Gue mau kalau jarang nggak cewek kayak gitu. Nggak Ya, tahu. maksudnya- Kayak misalnya di pertemanan gue nggak kayak gitu. iya ada aja. Iya, kayak- ada aja, kayak ada maksudnya aja. kayak gue panik kan karena ini pacar gue yang sekarang. Dulu awalnya mikirnya kayak kita belum apa-apa. Walaupun kita di jalan-jalan kayak gitu, kita belum apa-apa karena gue belum bilang apapun. Gue belum bilang gue suka sama dia. Ngerti. Gue belum bilang kayak gue belum nembak, gue belum ini. Jadi kayak Harus dia- ada kepastian firm kalau itu kayak udah dipasin gitu iya, kan. tapi ya. masalahnya dia bilang kayak gitu kan, kayak gue belum ngapa-ngapain dan make sense, gue Iya, belum oke. apa-apa. Kalau dia mau jalan sama cewek-cewek lain, bukan hak gue untuk marah. Iya, tapi ya itu persepsi beda-beda orang aja sih sebenarnya, perlu validasi atau enggak. Iya, ada tapi Iya. ya mungkin cewek gue yang sekarang dulu ada kayak jujur karena gue gembel bro. Iyalah. Gue kan maksudnya masih nggak tahu Dia lah. nggak tahu gue orang yang kayak seperti apa. Bisa aja gue deketin dia, tapi gue juga jalan sama cewek lain. Ngerti. Iya, ada possibility lah selalu Ada lah. ada Iya. possibility untuk kayak gitu kan. Jadi maksudnya dia nggak tahu gue orang seperti apa, ya udah gue nggak lihat dan untung cocok. Dia maksudnya dia bukan yang kayak tiba-tiba pergi sama cowok lain, pergi sama cowok lain. Kalau enggak gue udah hilang sih pasti. Gua udah Tapi kalau fix. misalnya nggak ketahuan kenapa enggak? Intel gue banyak bro. Nah, oke. Intel gue banyak bro. Boleh. Vancouver markas gue. lu. Tapi kalau misalnya lu ngedate emang dari, maksudnya kayak lu kenal sama circle lu pasti ketahuan lah apapun. Iya lah. kan, maksudnya kalau random baru lah. Iya. Makanya, nah abis itu pokoknya gue date kayak gitu. Kayak berapa minggu, kayaknya gue udah mulai tuh chat. Abis itu kayak ngerjain tugas bareng. Emang Dulu gue sekelas. di Vancouver tuh emang caranya paling klasik. Gue dulu Ngajakin kerja tugasin bareng aja. Gue dulu kelas. Wah, gue kayak ada, jadi saling melengkapi lah. Dia ada hal yang bagian dia ngerti, gue enggak. Ada yang bagian gue ngerti, dia enggak. Jadi kita saling ngajar-ngajaran Klasik gitu. banget cerita cinta lu anjing. Dulu cara ngajarin gitu. Date kita tuh cafe date, study date. Oke. Kayak gitu-gitu. Pokoknya itu lucu sih. Gue suka sih, maksudnya at least Iyalah kayak gue suka produktif kerjain tugas something. produktif pacar. Iya, maksudnya jadi kayak ngejar. langsung 2 hits in one stone. Ya, aja banget ya. Karena kayak merasa gue gini, kalau gue yang pacarannya cabut-cabut mulu apapun jadi nggak belajar. Ya ngerusak banget sih. Padahal kita mau belajar di sini. Satu gue harus tanggung jawab sama orang tua gue. Satu gue harus tanggung jawab sama orang tua dia juga dong. Maksudnya Iya kayak sih, anjing gue pacaran benar-benar. anak lu tapi gue bikin
anak lu main-main mulu nilainya jelek kan Wih, jadi gak enak kan. Gue kan orangnya gila. bertanggung jawab Najis banget. Tapi maksudnya gue kayak mau bangsat gitu sih. lah. Ya, tapi Bangsat, menurut iya. gue itu klasik sekali sih. Menurut gue Jujur, iya sih. sangat amat sangat kayak pasti belajar bareng tuh pasti anjing. Pasti bro. Tapi itu bedanya. Gue ibarat sekarang sekelas sama cewek-cewek lain, gue nggak ada begitu-gitu tuh. Belajar bareng. Fuck it. Gue gak niat ngejar dia. Kalau gue, kan gue udah punya pacar kan. Iya. Enggak sih, kalau gak ada pacar gue juga ngomong ngejar. Tapi maksudnya kalau gue ada pacar, kalau gue gak ada pacar, kalau emang gue gak tertarik, gue gak ngajak belajar bareng. Gue Oke. mending nongkrong with the boys. Najis banget, Study tai. with the boys. Tapi kalau gue justru gue nggak pernah belajar bareng sama dia. Kenapa? Karena dia udah kerja. Oh, dia udah lulus ya? Dia udah lulus. Terus gue juga tipikal orangnya, lo tau lah gue kalau misalnya ngerjain tugas, gue mana pernah ngerjain tugas di sebelah lo. Oh iya. Gue karena gue tugasnya project kan, jadi gue pasti kayak harus butuh waktu iya, sendiri gue lu gunting-gunting banget lah. Enggak kayak gunting-gunting. Pasti lu kalau misalnya lihat gue lagi project tuh rumah gue udah kayak kapal pecah tai, Iya. kertas di mana-mana gitu kan. Nah terus kalau gue beda, gue kan bukan orang Indo nih. Coba. Gue penasaran. Jangan langsung cut to the chase. Kan gue jelas. Iya. Lu gimana nih cara pertama ketemunya, cowoknya ngedeketin lu, Oke. ngasih konto, lanjut Sorry. Nggak pernah cuy. Jadi gue itu ketemu sebenarnya dari dating app. Oke, dating app. Jangan norak lu. Jangan. Dating app normal. Tapi sebenarnya kayak gue juga awalnya ngerasa itu tuh hal yang aneh. Oke. Karena stereotype kita, karena kita kayaknya orang masih Indo, milenial, iya. jadi kayak masih jelek gitu stereotipnya. Iya. Nah, gue tuh juga lumayan bajingan sih karena gue sama teman-teman gue lagi main. Oke. Jadi gue kayak ya udah deh ikut main gitu. Aha. Dengan Gua nggak mau intensi, FOMO. iya dengan intensi gue akan ngehapus malam itu juga. Oke. Karena gue lagi sama teman-teman gue doang gitu. Terus gue coba, terus habis itu gue lama-lama kayak menarik juga karena ada beberapa orang yang gue ngomong gitu loh kayak sebenarnya nyambung aja juga nggak juga. Terus ada juga kayak beberapa lo tahu kayak intensinya dia cuma kayak lu di mana, lo mau dijemput atau enggak. Terus gitu-gitu tiba-tiba malam itu gitu. Terus gue kayak ya gitu-gitu gue enggak lah gitu. Terus gue cuma main-main doang sampai di titik akhirnya kayak ke-swipe lah nih orang. Anjay banget gak? Tiba-tiba kayak ada angin kenceng, tangan lu terbang. Tapi justru dia adalah orang yang gue kayak ya dalam gue ngerasa dia tuh fun, kayak mau jadi teman aja karena gue emang di situ cuma mau jadi teman. Oke, biasalah klasik cewek-cewek naif. Orang bangke enggak sumpah karena nih gue taruh foto-foto juga foto-foto yang gue kayak goblok gitu. gitu. Terus kayak ya tapi gue kalau misalnya goblok juga tetap cantik gitu. Nah terus habis itu prom gue tuh sampai kayak tolol banget sampai ada prompt nih. Prom Kayak tuh description gitu ya. Jadi kan gitu ya ada foto, ada description kan. Oke. Terus description gue tuh kayak apa namanya kayak ada prompt satu I took pride in. Gue literally jawab eating chicken. Gara-gara gue suka banget soal ayam anjing. Iya, Feli suka banget sama ayam. soal ayam. Nah, akhirnya dia kayak menurut gue dating app itu tuh kalau gue ngeliatnya pinter-pinterannya lu. Kalau misalnya lu nggak bisa ngejawab gue seru, gue ladenin. Oh. Gue gitu, ngerti gak? Itu dia stigmanya emang Iya, kurang jadi kalau kayak misalnya- cowok yang harus make a move duluan, makanya downloadnya Bumble. Kalau Bumble cewek yang ngechat duluan kan. Enggak ya, iya sih, tapi kayak enggak sih, gue nggak suka sih kalau kayak gitu. Tapi gue kayak makanya gue kalau misalnya orang yang like foto gue kayak meh gitu. Tapi Oke. dia akhirnya ngejawab nih, cowok gue ngejawab boneless or bone in. Idi. Mau dimasukin atau di luar? Jadi pilih yang mana nih? Enggak. Akhirnya Oke. tapi itu maksudnya kayak lucu kan? Karena Lucu. dia Iya. dia Berarti dia pernah makan ayam, berarti dia suka ayam anjing. Terus dia juga perhatian sama apa yang lu suka. Iya. Emang lu bakal kepikiran bakal balas bonus or bone in? Kalau lu yang chat gue nggak bakal pernah. Iya sih, gue klasik sih. Gue dulu kalau ibarat gue sama teman-teman gue kayak main gituan juga. Nggak sih, bukan main gituan, kayak teman gue yang main. Udah lu mau chat apa, nggak ada pick up line, hello aja. Iya, yang paling sering bahkan kayak cuma kayak nge-reply itu tuh kayak what's your favorite place for eating chicken? Terus gue udah kayak santuy aja. Gue kayak Dia nanya, ini lu santai ya? Lu yang santai. tapi gak lucu gitu. Oh. Terus akhirnya gue kayak ngechat dia kayak, terus gue kayak udah lama gak main. Terus habis itu ada satu saat dimana gue baru pulang nih. Waktu itu jalan-jalan sama temen gue. Pas gue baru pulang, gue kayak 5 hari setelah dia nge-swipe gue baru nge-swipe. Gue bilang kayak, oh
definitely boneless gitu kan. Oke, berarti iya kan? lucu itu is the key. Iya, ya harus humoris gitu. Ah. Terus akhirnya ngomong gitu kan sama si Baymax nih. Oke, si namanya. Baymax. Terus habis itu pas gue ngomong kayak akhirnya dia kayak udah lama. Taktik dia gini nih, udah lama. Terus saya dia kayak mau pindah aja nggak platformnya. Klasik tuh. Klasik banget. Kalau nggak biasanya sama yang gue tahu apa? Aduh, nggak enak nih ngobrol di Hinge misalnya. Nggak enak nih ngobrol di Hinge, notifnya nggak keluar. Boleh minta Instagram lu nggak? Biasanya gitu. Iya tapi dia minta Instagram gitu. Oke. Akhirnya gue kayak chat di Instagram kan. Aha. Nah terus teman-teman dia tuh ternyata gue baru diceritain teman-teman dia bilang pada kayak oh my god you fucked up gitu soalnya lu ngasihnya Instagram bukan nomor telepon. Kenapa? Iya padahal kita maunya Instagram kan. Justru menurut gue Instagram lebih less personal daripada. Tapi culture sini kayaknya pada maunya nomor telepon gitu. Oke. Soalnya terus habis itu gue lebih pengen Instagram sih, justru lo benar. Lebih nggak private kan? Terus akhirnya 2 minggu berjalan sampai 3 minggu masih chat terus tuh. Chatnya justru kayak gue seneng sih, chatnya kayak seru gitu loh karena gue entertaining nunggu gitu ya. Tau nggak dia jago sih. Apa? Dia ngechatnya cuma setiap malam. Oh jadi lu nunggu tiap malam buat chat sama dia. Good night udah sini. Terus habis itu nanti dia selalu ngechat duluan. Oh how was your day today? Gitu. Pinter banget kan Baymax gitu. Sadap bro, Baymax memang Baymax namanya cocok, dia pintar soalnya. Justru jadi seneng gitu loh, jadi kayak malam gue ngechat gitu. Kayak ada karena siangnya lu beraktivitas. Iya, karena gue gak suka ngechat tuh tau kan. Jadi gak ganggu jadinya kan. Iya. Terus habis itu akhirnya sampai di titik akhirnya gue tiba-tiba giga gue habis. Mobile data. Oke. Gak bisa buka Instagram. Oh. Langsung gue bilang sorry data gue habis gitu, gue nggak bisa jawab. Akhirnya pindah ke WhatsApp? Enggak, nomor telepon. Messenger. Jadi dari situ baru kita dapat nomor telepon. Gitu. Itu padahal giganya Feli masih 10 giga. Gue cara dia doang ya. Aduh gimana nih gue lebih pengen tuh setiap kali buka Instagram masuk cloudnya gede banget. Terus akhirnya ya udah kita ngechat di sana. Terus habis itu dia ngajak ketemu lah intinya gitu. Oke, setelah berapa lama lu baru ketemu akhir dari dating app ini? Kes 3 minggu 1 bulan. 3 minggu deh. Dari mulai awal chat ya? Iya 3 minggu atau 1 bulan deh. Terus habis itu gue ketemu. Nah ketemunya tadinya mau gallery date. Idi anaknya artsy banget bro. Padahal itu lagi summer. Oh lagi panas. Iya terus summer kemarin tuh panas sering banget terang. Iya kan gue kaget banget kan Vancouver jarang terang kan. Nah terus akhirnya 1 hari sebelumnya tiba-tiba kita langsung jadi picnic date. Idi gila banget romantis. Terus gue udah kayak wah anjir gue udah pusing banget gitu kan. Nah terus habis itu gue tuh inget banget gue ketiduran. Ini sih goblok. Pas kapan? Pas picnic sebelum date mau pulang, sebelum mau pergi. Masih sempat tapi gue gak bawa makanan jadinya. Aduh telat lo goblok. Ini pertama kali ketemu nih? Pertama kali ketemu. Gak telat. Okay. Tapi gak mau makanan buat jadi gak siapin apapun? Gak siapin apa gitu. Tapi untungnya dia bawa. Tapi dia kan gue mikirnya beli aja dong. Oh iya. Iya kan? Enggak weh. Dia bikinin minumannya, terus dia bikinin ini minuman lu diisi pelet. Tapi gue nggak minum, gue takut diracunin. Iya kan? Iya. Iya kan? Gue takut deh gue kalau ketemu dating app kayak gitu tiba-tiba gue ditusuk. Tapi effortnya oke banget gak? Sih, tapi maksudnya kayak itu kan open banget. Gue waktu itu gue di salah satu beachnya. Terus kita kayak ada orang sebelum main volley, terus lagi sunset gitu. Nah terus gue ngomong, lu 4 jam kan? 4 jam apa? Ngantri. Iya. Gue 4 jam ngobrol. Gue gak sadar 4 jam kita ngobrol aja terus gitu. Iya gue juga. Makanya kan. Jadi terus gue udah kayak oke. Terus akhirnya lu tahu itu date-nya bagus atau enggak kalau misalnya diajakin habis itu makan atau enggak. Oh ya gue baru tahu nih. Maksudnya kalau misalnya gue gak pernah ketemu stranger gue gak pernah. Pasti tahu loh kalau misalnya nih kita lagi coffee date gitu. Terus habis itu kayak pasti lo akan kasih tahu temen lo. Oke, ini gue langsung kasih temen gue location gue, track gue gitu. Terus habis itu gue kasih tahu kalau misalnya kita udah salah satu ngechat kayak telepon gue dong gitu. Berarti buat bel gitu, iya buat bel. Gue pokoknya udah diajarin dulu di lecture sama temen gue. Karena gue kan emang di sini nggak tahu apa-apa gitu. Juga kan masih nggak ngerti. Teman-teman kan pakar kan. Iya lumayan pakar. Gitu. Terus habis itu gue kayak dibekalin dulu nih. Pokoknya gini gitu. Terus habis itu gue udah kayak kalau misalnya di telepon berarti
maksudnya kalau misalnya lu mau cabut udah nggak enak nih, Tulis langsung, SOS gitu. iya langsung pokoknya chat apapun gitu, ada kodenya lah pasti. Oke. Terus habis itu ya udah akhirnya gue nggak ngomong sampai di titik kayak dia ngajak mau makan nggak gitu, lu mau makan ayam nggak gitu kan. Jadi... Terus habis itu dia mau bawa gue ke salah satu restoran gitu kan, dia orang Korea. Oh iya pasti ayam-ayamnya lebih mantap. Terus habis itu gue malas jalan, gue bilang gue tahu nih restoran yang deket di sini gitu, Momo Kitchen. Oh di ini ya? English Bay ya. Nah, tuh tau gak, Momo Kitchen tuh enak banget. Oke, gue udah pernah makan. Itu enak banget, lebih enak dari Ole. Dia mau ngajak gue ke Ole. Oh anjing. Iya, terus habis itu gue akhirnya mau ke Momo Kitchen. Terus habis itu gue ajak dia nggak tahu itu Momo Kitchen. Dari situ dia kaget. Seberapa enak dan dia juga bilang kayak anjir, gue nggak pernah tahu ada orang yang bisa ngasih gue rekomendasi. Karena ya kan dia orang Korea, pasti orang nanya lebih rekomendasi ke dia. Terus habis itu dia langsung kayak anjing, lu dari situ gue langsung tertarik gitu loh, dia bilang karena kayak bacot bego itu. Ajaib banget gak sih, ajaib banget ya. Itu padahal dia mah kagak suka ayam, bego dia alergi ayam anjing. Enggak. Tapi dari situ pokoknya menurut gue dating app tuh adalah seru ya. Lumayan seru karena menantang gitu loh, lo kayak gak tahu apa selanjutnya gitu loh. Terus dari situ akhirnya gue baru ngobrol-ngobrol lagi. Dari situ akhirnya kayak lu bakal tahu kalau misalnya lu ada second date atau enggak gitu. Oh iya, gue tahu pernah dengar tuh kayak kalau diajakin second date. Iya, tapi gue nggak pernah. Pokoknya date pertama lu nggak jangan pegang tangan atau gimana gitu loh. Gue diajarin teman-teman gue pokoknya gitu. Oke. Baik gitu. Second date langsung. Enggak lah. Tangannya di tengah. Kagak kayak anjing nih orang semua. Enggak. Tapi habis itu ya akhirnya dia bilang kayak oke, mau pergi kemana second date gitu. Oh dia tuh ngomongnya dari date malamnya diomongin langsung mau second date atau di chat? Maksudnya? Oh enggak. Mau second date-nya gitu. Justru pas malam itu juga dia ngomong. Oh begitu culture. Karena gini, culture app. di sini itu tuh pas gue waktu itu mau date pertama, dia langsung dia bilang kayak mau ngapain, misalnya mau gallery date kan pertamanya, terus dia bilang kayak oke, it's a date then. Dia langsung specify it's a date gitu. Terus padahal date cuma tanggal loh. Iya tapi ngerti bangke emang. Tapi ya gitu, jadi kayak dia udah specify. Menurut gue itu bedanya culture sini. Langsung gitu. kayak it's a date then. Dia nggak main-main, nggak tarik ulur gitu, kayak ya udah kalau mau pacaran gitu. Gue juga, tapi kan ya yang kayak tadi gue bilang, dia kalau gue salah move nih bro, gue tiba-tiba kena skakmat. Ya kalau gue kan di sini gue nggak ada nothing tulus. Lu hilang dia juga lu gak bakal ketemu lagi. Benar. Gue anjing ini gue kayak ibarat gue main sama kayak teman-temannya dia juga. Wah gue skakmat bro, kalau sampai salah move sekali langsung skakmat, musuh gue grandmaster ini. Bener banget sih, bener banget. Makanya itu, jadi kayak kalau abis itu kalau lu abis itu second date dari first date ke second date itu berapa lama? Seminggu lebih. Oh langsung tuh ditampar lagi tiba-tiba. Ya nggak lah, masa mau tunggu 1 bulan lagi buat ngedate? Gue sama mantan gue begitu sih. Lanjut. Itu tuh goblok sih. Enggak, tapi gue kan 1 minggu setengah aja itu udah lumayan lama, woy. Oh kangen, udah kangen. Enggak kangen, tapi kayak nggak aneh aja. Terus kayak besokannya juga gini, habis ngedate malam itu kan pulang kan, udah nih bla bla bla. Besokannya menentukan kalau dia interested atau enggak. Di chat lagi atau enggak? Iya. Oh. Itu deal breakernya sih menurut gue. Ngerti. Terus gue nggak mau ngechat dong, kan gue gengsi. Sorry gue masih bro, main gengsi kan. Aku wanita. Iya makanya gue masih ada stereotip itu gitu. Oke. Ya udah, terus dia chat lagi. Tapi chatnya kayak lumayan malam juga sih. Jadi gue kayak oke, ya udah kita lihat aja gitu. Terus second date dia kayak gitu. Terus gue baru tahu kayak dia juga lumayan effort gitu, gara-gara dia tahu gue anak Emlikar, anak art gitu. Dia belajar gitu loh. Dia kayak find out kayak oke, kasih tahu gue kayak apa bahannya gitu loh, ngerti gak sih? Ya dia kayak effort ya, ngerti. Jadi kayak gue kayak dia juga soalnya gini, gue tahu dia majornya itu tuh geografi kan. Tapi gue nggak belajar apapun, tapi gue lumayan tahu gitu loh. Kan lu bego geografi dari IPA. Nah, gue bego geografi, tapi waktu itu gue ada satu pokoknya kayak anak geografi pasti tahu ArcGIS. Gue nggak tahu. Itu tapi kayak itu tuh platform yang buat kayak untuk kayak peta-peta gitulah. Tapi gue pernah pakai dari sekolah gue, emang disuruh gitu. Sekolah gue kan emang kayak semua platform juga dipakai gitu. Terus akhirnya dia pas dia jelasin, dia kayak gue sebenarnya kayak gini dia jelasin dari awal. Terus gue langsung ngomong kayak
oh lu pakai platform ini gini-gini segala macam. Dari situ dia langsung kayak anjir ini pertama kali cewek ngerti tanpa gue harus jelasin gitu. Anjir. Terus gue udah Jadi kayak banyak common pegel bos. Nah terus ya udah dari situ pokoknya cowok gue kayak Oh jadi tapi kagak nih, gue penasaran kalau Indo kan ada culture tembak menembak, shooting men-shooting. enggak. Culture orang lu sama bule ada nggak kayak gitu? Nah itu harus diomongin. Soalnya beda kan. Nah, gue penasaran kayak lu sama cowok lu dah. Iya gue tembak-tembakan ya. Jadi kayak tembaknya gimana sih? Nih lagi Would you main be my laser girlfriend? tag. Anjing. Terus itu enggak. Anjing gue kira bener main laser tag gue mau join. Seru gue anjing. Kamu jadi pacarku gitu. Enggak. Jadi kalau gua ya udah lanjut. Kalau gua pacaran nembaknya itu kayak waktu itu ini sedih banget sih. Soalnya dia mau pergi ke Korea, mau pulang ke Korea. Soalnya mau LDR. Enggak mau LDR, tapi kayak Apa? Liburan. Kakinya sakit. Jadi kayak maksudnya at least cuma bentar doang lah. Iya kakinya sakit gitu. Terus habis itu dia kayak sedih gitu lah. Terus habis itu kayak dia ngomongnya gini nih, ini anjing sih dia alasan banget lo emang anjing BMX tai. Apa ya? BMX tai. Ya udah kita bahasa Indo. Langsung aja emang ditembak-tembak aja gue bahkan nggak tahu itu ditembak sampai akhirnya dia ngomong. Tapi oke. Tapi dia ngomong gini, gue nanti pulang ke Korea pasti banyak yang nanya nih. Yang di wallpaper gue siapa? Gue boleh ngomong nggak kalau misalnya ini pacar gue? Anjing banget gak sih? BMX lulus juga. Kalian kalau yang nonton yang masih single, kalian nembak pacarnya, lu taruh wallpaper terus lu ngomong kayak gitu aja. Tapi wallpapernya itu semut anjing. Itu semut banget. Tapi wallpaper gue bukan foto gue kayak cakep kan, ngerti kasih tai anjing. Tapi itu smooth. Terus habis itu halus banget anjing. Halus banget tapi gue nggak tahu kalau itu ditembak. Abis dia pulang dia baru kayak bilang, "Okay, we're official now, right?" Terus gue kayak baru sadar. Terus gue kayak no. Terus habis itu dia kayak langsung kayak bercanda-candain gue gitu-gitu segala macam lah. Terus akhirnya ya udah. Anjing, semut banget. Belajar dari BMX lo anjing. Lu mau tahu gak nih makanya? Lu gimana? Gue kesini pakai akuarium, seagullnya cewek nih gitu enggak. Gue sepedaan. Wih, paling romantis anjing. Gue sepedaan, ya kan? Gue sepedaan keliling-keliling. Jadi ada beberapa stop, kita tuh setiap kali stop kayak di tempat yang bagus. Pasti stop. Kita foto, kita duduk dulu lihat pemandangan. Lu mau tahu kadang itu ada berstop-stop. Gue keliling satu stand lipat gue kelilingin. Itu banyak banget stopnya kan. Iya. Karena gue lihat cakep banget. Iya kan, bagus banget kan. Terus itu tuh gue mikirnya karena setiap spotnya bagus. Gue kayak anjing, gue pengen nembak di sini nih, bagus nih anjing. Tapi ada tempat bagus lainnya gitu. Gue kan nggak tahu ya. Pokoknya gak berani. Anjing lu. Gua gak berani. Ciut banget lu gak lihat tuh cowok gua. Itu smooth banget. Gua tuh kelihatannya bajingan. Anak-anak bangsat. Jago kandang ngentot. Iya anjing. Lu bayangin gua gak berani. Gua mau ngomong gak keluar dari mulut gua. Oke, terus gimana? Kayak udah lama. Yaudahlah, ya sepedaan lagi. Sampai padahal cewek gue kan cuma kayak bilang kayak dia mau gue ngasih tahu gue suka sama dia gitu kan. Iya. Sampai gue lihat map, gue lihat petanya, kita udah mementok, kita udah memutar lagi. Jadi kita udah balik. Ini stop terakhir. Gue tahu tuh. Ini stop terakhir. Gue masih inget banget pemandangannya, namanya juga gue inget. Apa tuh? Enggak, jangan nanti orang-orang pada nembak di situ juga. Oke. Itu tempat sakral gue bro. Oke, kasih tahu. Gue di situ. Terus habis itu udah stop terakhir, gue udah tahu nih harus nih now or never anjing. Now or never nih. Gue diem. Kan gue biasa si bacot kan. Maksudnya kalau ngobrol biasanya gue yang cari topik. Iya. Terus gue diem. Gue literally diem. Terus dia ngomong apa? Gue diem. Terus dia yang mau coba ngobrol sama gue. Iya. Tapi gue kayak ngobrol sekali matiin. Karena di otak gue sebenarnya. Ini gue mau ngomong nih tapi gak bisa. Iya, gue gak bisa. Gue gak tau anjing, gue gemeter-gemeter sekarang anjing. Gue kayak anjing, gue gak tau nih gue mau ngomong apa. Oke, terus? Lu bayangin tapi menurut gue ya, pasti cewek lu tuh udah tahu kalau misalnya lu mau nembak. Kagak, dia kira gue lagi mau diem aja karena lagi mau nikmatin pemandangan.
Tapi cewek tuh jago banget instingnya sumpah. Mungkin iya, tapi gue nggak tahu ya gimana. Dulu sih semua mantan gue gak tahu cupu atau gimana, tapi semua mantan gue selalu gue tahu gue mau nembak anjing. Cocok goblok tay. Emang cowok tuh goblok. Gue sampai lu bayangin, gue minggu sebelumnya, gue baru kayak kampanye itu tuh kampanye kayak buat ketua organisasi gitu kan. Itu di depan orang di live stream. Tapi ada orang yang tua-tua, ada kayak diplomat dari Indonesia gitu datang nontonin gua. Nggak takut. Nggak geter sedikit pun. Dikasih pertanyaan nyecer ke gua bener-bener kayak gua lagi mau ditanya-tanya. Gua dengan bangga ambil mic ngomong langsung. Nggak ada sedikit pun gua takut. Ini gua mau nembak cewek. Emang dasar tai cowok. Gua nggak tahu mau ngomong apa, tangan gua geter, gua gemeteran, gua nggak. Tapi kenapa ya cowok tuh selalu kayak gitu loh? Tapi akhirnya lu ngomong apa dulu nih? Gue ngomong apa, gue endingnya itu tai bego. Gue tuh udah nyiapin kata-kata tuh banyak. Yang betapa kayak gue pengen mengekspresikan perasaan gue ke dia. Oke, contoh. Misalnya kayak I love you my heart. Oh enggak, belum love you ya? Belum dong. Oke. Apa namanya? Kayak misalnya gue mau ngomong kayak thank you karena misalnya saat gue stres atau saat gue lagi kesel, saat gue lagi masa-masalah down-nya. Iya, saat gue lagi down. Lu baru ngomong kayak gitu aja gue udah tahu lu mau nembak gue. Lu baru ngomong thank you, udah ini gue udah tahu lu mau nembak gue jing. Ya udah gak, enak kan? Jadi kayak ya udah dia tinggal bilang mau penderitaan gue kalau, tapi gue ngomong kayak gitu rangkaian kata yang bahkan gue kalau apa gue baca sendiri gue mau nangis. Oh iya. Sedih banget pokoknya, kayak menyentuh hati. Oke. Gue sentuh-sentuh begini. Anjing yang najis, tapi lanjut. Endingnya mau tau gak? Gue cuma nembak, gue bilang gue gitu kan, gemeter ya. Gue suka sama lu. Cupu banget bego. Itu burung semua udah terbang dulu semua. Depan gue ada burung-burung ya. Gue pengen ngeliatin bebek, gue liatin tuh. Nih bebek kapan gak perginya nih anjing. Gue kayak kan mau mencairkan suasana. Otak gue lagi mau cari, gue kayak nih bebek lagi berenang nih. Gue bercanda, mau lempar batu gak ke bebek gue gitu aja. Padahal dia penyayang hewan anjing. Tapi kalau misalnya sumpah, tapi itu pasti abis lu ngomong itu detik-detik udah lama banget, lu bisa dengar waktu berjalan nggak sih pasti? Enggak, gue denger angin berjalan. Kan itu kan outdoor kan. Anjing, gue bener-bener kayak gue dari kata-kata indah bagaikan puisinya Van Gogh. Pokoknya keren dah anjing. Shakespeare dah anjing. Gue kira gue nulis bukunya Shakespeare anjing. Tapi gue ngerti banget pasti lu ngelihat binatang-binatang itu tiba-tiba jadi kayak ini semua kenapa aneh gitu. Ini bebek-bebek lagi ngeledekin gue nih anjing. Ini bebek jangan sampai gue tampol anjing. Ini sumpah diganggu. Akhirnya dia ngomong apa nih? Terus kayak apa namanya? Oh, gue bilang kayak gue suka sama lo. Terus habis itu gaya pakai bahasa Inggris lah waktu itu kayak habis itu tiba-tiba dia juga ngomong kayak oh iya gue juga kayak pokoknya dia juga suka sama gue gitu. Terus burung-burungnya balik lagi. Enggak, burungnya datang ke gue tuh, bebek datang buat tos. Ya. Berhasil bro. Kongres. Berhasil bro, mantap. Tapi waktu itu pas gue pertama kali ngedate kan juga di pantai kan. Terus habis itu gue juga untungnya gue lebih takut ada burung ngentain gue. Jadi gue kayak like aja. Oh enggak, tapi gue belum kelar. Oke, lanjut. Mama Rio masa segitu doang? Oke. Berlutut gak? Posisi lu gimana? Ada bench, kita liatin pemandangan. Lihatnya begini. Gue ngomong bahkan gak lihat dia gitu. Gue liatin itu begini. Makanya gue liatnya bebek. Gue liatnya ada bebek tuh. Ganggu nih bebeknya anjing bener-bener. Terus habis itu endingnya, gue ngomong kayak oh ya udah jadi kita gimana? Terus gue ngasih tangan. Kalau kita pacaran sekarang lu ambil tangan gue. Itu najis banget sih bego. Gue kalau digituin gue udah kayak jijik banget gitu. Keren anjir. Tuh. Keren anjing. Dia gak denger cowok gue cara nembak gue kayak gimana. Lu jangan banyak ngomong. Dia datang. Itu gue begitu anjing. Itu bener-bener gue sampai. Tapi itu gue gak tahu apa. Gue ngomong ke dia, gue jadi spesial karena gue kadang nggak pernah setakut ini.
Oh. Gue tuh orangnya ceplas-ceplos bikin podcast, gue nge-MC sama lu. Iya Kayak gue sih. ngomong di publik, gue gak pernah takut. Tapi setiap kali ngomong kayak gitu pasti selalu deg-degan banget gak sih? Tapi tau gak apa? Apa? Justru karena itu deg-degan, Hah? karena gue takut, berarti gue beneran. Oh, yoi moe. Atau gak bro? Mantap Iya, kan, bro? tahu. Karena gue tahu nih, kalau gue sampai deg-degan, kan nih, gue nge-MC, gue Iya. nothing tulus. Iya, ini Gue lu podcast episode ini jelek, gue nothing Nothing tulus. Bisa ngedit atau bikin video ulang. Tapi Betul. kalau itu bro, cuma ada satu momen itu, jangan lu rusak. najis banget gak sih? Ya Najis kan, banget. itu momen menjadi sejarah di dalam hidup lu. Orang Yang bebek-bebek kayak semua ngeliatin dia tai. indah. Biarkan bebek-bebek berbicara. Bicara bangsat. Bebek-bebek mensupport. Ayo Lucu Rio, dia. kamu bisa. Nggak lah. Tapi ya oke lah, lucu lah. Tapi oke lah, ya. Nggak sih menurut Tapi gue itu itu jijik mak- banget. itu Itu makanya jijik gue banget. merasa Nggak, itu jijik banget. Sorry banget. Gue kalau ditembak kayak gitu gue putusin di tempat anjing. Belum pacaran sih tapi udah gue putusin. Bangsat, lu aja nembak ditipu anjing. Lu ditipu, digocek-gocek. Anjing emang. Tapi boleh lah. At least nggak kayak gue waktu itu gue pernah ditembak di pinggir parkiran. Di ujung parkiran. Oke, itu cerita di lain hari. Oke. Tapi oke, jadi gimana nih Kak, menurut kalian pacaran kalian tuh gimana biasanya? Gue penasaran tuh cowok-cowok lain. Kita baru tahu cowok lu kan tipe Cowok yang gua. smooth. Gue kan tipe cowok yang kaku-kaku lah ya kalau lagi. Masa kalau yang lagi najis begitu, emang, yang gemeter-gemeter lah ya. Tapi masalah kayak gitu yang diem pasti jago sebenarnya. Dia nyimpen buat momen-momen gue kira gue tuh bad boy jagoan kayak bacot anjing. nembak cewek. Aku tidak takut sama sekali. Aku tidak takut dengan wanita. Enggak, aku takut dengan wanita. Bangke. Oke deh, kita kasih tahu ke kita dong gimana caranya kalian nembak cewek atau biasanya kalian apa yang paling pernah momen terlucu kalian Di yang pacar pernah- kalian atau kalau mantan kalian kayak aduh nembaknya waktu itu aku pakai helikopter dia tulis Tulis. gitu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Anjing gitu. itu terlalu lucu parah sih, tapi oke. Ya kan nggak ada yang tahu, makanya gue penasaran sama orang-orang lain nembaknya kayak gimana. Bener Apakah seromantis gue? Apakah semengeco pacarnya Feli si Baymax nih? Bangsat anjing, Baymax emang. Oke deh, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Happy Valentine's Day buat kalian yang single, jangan sedih. Buat kalian yang punya pacar, selamat menikmati Betul. hari kasih sayang ini. Oke deh, see you again next time. Bye bye.